berdoa, Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami supaya kami boleh bersatu dan saling mengasihi. Seperti apa yang akan sama-sama kami pelajari ya Tuhan, memelihara kasih persaudaraan di antara kami. Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi sungguh boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebagai wujud bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini. Tolonglah hamba-Mu yang penuh keterbatasan kelemahan. Tolong juga setiap kami yang mendengar, biar hati kami dibuka oleh Allah Roh Kudus untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini sesuai dengan tema kita, maka kita sama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3, mari kita baca ketiga ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan ya di dalam bahasa Mandarin yang mengatakan seperti ini, ce sen nan pao. Nah, arti literal daripada ungkapan ini adalah sulit menjaga badan sendiri, ya. Jadi ce sen badan sendiri, nan pao sulit dijaga. Nah, biasanya ungkapan ini disampaikan ya untuk mengatakan kepada orang lain bahwa kamu jangan kepo ya mengurusi urusan orang lain, atau kamu itu jangan terlalu peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena badan sendiri aja pun susah untuk dijaga ya. Kehidupan kita sendiri pun kita udah sulit gitu ya untuk menjaganya. Boro-boro kita mau memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain, atau kepo dengan urusan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini juga yang menjadi apa yang sering kita lakukan atau apa yang sering kita pikirkan dalam kehidupan kita. Pada waktu mungkin kita mendengarkan ada orang yang sedang mengalami kesulitan ya, mungkin dalam hati kita berpikir, aduh saya aja sedang ada kesulitan atau pergumulan. Atau mungkin kita mendengar, oh ini ada orang yang sedang sakit atau apa, saya juga ada penyakit. Ya, mungkin itu juga yang sering kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bertolak belakang dengan apa yang kita baca tadi di dalam kitab Ibrani, di dalam ayat yang pertama. Nah, di dalam ayat yang pertama tadi ya, kita menemukan bahwa penulis kitab Ibrani, dia menasihatkan dalam suratnya itu kepada penerima suratnya itu untuk dia mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata peliharalah kasih persaudaraan ini, kalau kita lihat terjemahan yang lebih tepat itu ya, ini sebenarnya adalah teruskanlah kasih persaudaraan, seperti itu. Nah, jadi ini artinya di tengah jemaat orang percaya mula-mula yang kepadanya penulis Ibrani itu mengirimkan surat, sudah ada yang namanya kasih persaudaraan. Jadi penulis kitab Ibrani menasihatkan mereka untuk meneruskan kasih persaudaraan yang sudah ada selama ini. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian bahwa penerima daripada surat Ibrani ini adalah orang-orang Kristen yang pada waktu itu mengalami penganiayaan yang berat. Kita tahu ya, di dalam surat Ibrani kalau kita baca, kita akan menemukan di sana bagaimana penulis kitab Ibrani itu terus-menerus mendorong ya kepada penerima surat itu supaya mereka bertekun di dalam iman mereka. Walaupun mereka menderita, mereka harus tetap bertekun, mereka harus tetap percaya bahwa
penderitaan mereka itu akan layak, akan pantas, ya, akan sebanding dengan apa yang akan mereka terima kelak, karena Yesus itu adalah imam besar, adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menarik. Mereka itu terus ya memiliki kasih persaudaraan di tengah-tengah mereka. Meskipun mereka itu sedang mengalami kesulitan dan mereka sedang dianiaya. Bapak Ibu sekalian, bukankah ya ujian bagi iman kita itu adalah ketika kita mengalami kesulitan tetapi kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Kalau kondisi kehidupan kita baik, lancar, aman semuanya, kita mengasihi Tuhan, kita peduli kepada orang lain, orang-orang yang tidak percaya pun melakukan hal seperti itu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Kalau kita adalah orang percaya, apa yang membuat iman kita itu teruji adalah ketika kita tetap mengasihi, bahkan ketika kita sedang mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian penulis kitab Ibrani melanjutkan dan kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, kata continue ini sebenarnya kalau kita perhatikan itu dalam tata bahasa seperti itu. Ya, dan artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kata tata bahasa present itu berarti bahwa penulis kitab Ibrani menasihatkan dan memerintahkan supaya mereka terus-menerus punya kasih persaudaraan. Itu terjadi sepanjang umur, sepanjang hidup mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengasihi atau memelihara kasih persaudaraan itu bukan hanya kita lakukan ketika kita senang. Waktu saya senang, saya mengasihi. Waktu saya tidak senang, saya tidak mau peduli kepada orang lain. Terus menerus kita lakukan, dan kemudian penulis kitab Ibrani juga menggunakan tata bahasa aktif, di mana kasih itu ya kepada saudara seiman itu, kasih persaudaraan itu adalah sesuatu yang merupakan tindakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kasih yang diajarkan oleh Alkitab itu bukan perasaan. Itu adalah sebuah tindakan, sebuah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Bukan tergantung perasaan. Kalau sesuatu yang bergantung perasaan, kalau kita lagi mood, kita lagi senang, kita lagi bahagia, maka kita melakukan. Tetapi kalau kita tidak sedang merasa senang, kita sedang kesal, berarti kita tidak mengasihi. Nah, itu bukan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kasih itu tindakan, komitmen. Bahkan ketika hati kita merasa kita tidak suka kepada orang tersebut, kita tetap berusaha untuk melakukan tindakan kasih terhadap dia. Dan Bapak Ibu sekalian, tata bahasa imperfect di sini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu adalah perintah, bukan opsi, bukan pilihan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengajarkan mungkin bahwa mengasihi itu pilihan. Ya, saya memilih untuk mengasihi dia. Saya memilih untuk tidak mengasihi dia, tidak. Ya, tata bahasa imperfect di sini menunjukkan perintah itu adalah sesuatu yang wajib bagi semua orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita perhatikan kata tadi kasih persaudaraan yang dipakai oleh penulis kitab Ibrani itu adalah kata ini. Teruskanlah kasih persaudaraan. Di situ adalah teruskanlah Philadelphia. Nah, kenapa kita harus terus mengasihi? Walaupun hati kita tidak suka mengasihi, sedang tidak mau mengasihi, kita tetap mengasihi. Itu kenapa? Ya, kita perlu mungkin bertanya, bukan? Kenapa? Kenapa saya harus tetap mengasihi? Kenapa kasih itu adalah komitmen saya? Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya, kasih persaudaraan itu dari kata Philadelphia, dan itu adalah gabungan dari kata phileo dan adelphos. Bapak Ibu sekalian, phileo itu adalah kasih dan adelphos itu adalah saudara. Ya, tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, kata saudara di sini tidak sekedar saudara, tetapi kata adelphos ini seperti dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab, dia mengatakan bahwa kata adelphos ini adalah
saudara yang lahir dari satu rahim. Ya, itulah sebenarnya persaudaraan di antara kita orang percaya. Itu yang dimaksud oleh Alkitab. Itu yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentu berpikir ya, saudara yang lahir dari satu rahim, dari satu kandungan itu siapa? Kita pasti mengatakan kalau saudara yang lahir dari satu kandungan ya pasti itu adalah adik, kakak saya, saudara kandung saya. Nah, tetapi itu bukan apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ya seperti ya dikatakan oleh ya seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer ini, dia mengatakan bahwa kita sebenarnya jadi saudara, kita memiliki satu sama lain itu melalui dan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak lahir dari kandungan ibu yang sama, tetapi kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Kita dilahirkan baru oleh Allah yang sama, Bapak Ibu sekalian. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita adalah satu saudara. Kita dilahirkan oleh Allah yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu sekalian, kata lahir ini Bapak Ibu sekalian, kita semua Bapak Ibu sekalian orang percaya, kita dilahirkan oleh Roh yang sama. Maka seharusnya di antara kita ada kasih yang erat sebagaimana Bapak Ibu sekalian kasih di antara sesama saudara kandung. Kalau kita membenci ya orang percaya lainnya Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bertanya, kenapa saya harus membenci dia? Bukankah kami memiliki roh yang sama? Sama-sama dilahirkan kembali oleh roh yang sama dan sama-sama memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Mengapakah saya membenci dia? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang dilahirkan dari Roh Kudus, kita adalah keluarga, kita adalah satu keluarga secara rohani. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, penulis kitab Ibrani mengatakan teruskanlah kasih persaudaraan itu. Nah, mungkin kita bertanya lagi, kenapa penulis kitab Ibrani menyuruh, memerintahkan kepada para pembacanya untuk mereka meneruskan ya kasih persaudaraan yang sudah ada sebenarnya di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan itu adalah karena penganiayaan dan penderitaan yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu yang tidak ada habisnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen percaya ya di abad-abad pertama itu Bapak Ibu sekalian, mereka mengalami benar-benar penganiayaan yang hebat. Dari kaisar-kaisar Romawi yang tidak percaya Tuhan, mereka mendapat penganiayaan yang berat. Dan bukan itu saja, di tengah-tengah jemaat Ibrani kemudian ada orang-orang yang masuk dan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Nah, ini bisa membuat jemaat ya yang pada waktu itu ada kemudian bisa berkurang kasihnya satu sama lain. Penganiayaan yang terus-menerus terjadi dan kemudian tadi ajaran sesat yang bisa memecah. Apa ajaran yang kita dapat ketahui daripada kitab Ibrani? Ajaran bahwa iman itu ya tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi harus ada tambahan lain. Ya, itu yang pada umumnya memang diajarkan oleh banyak ya guru-guru palsu terhadap orang Kristen mula-mula, khususnya dari mereka yang dulunya orang Yahudi dan kemudian sekarang mereka menjadi orang Kristen. Mereka merasa bahwa percaya saja kepada Yesus itu enggak cukup. Harus melakukan juga hukum Taurat. Harus juga kita melakukan berbagai macam ritual-ritual yang diajarkan secara turun-temurun dalam agama
Yahudi. Nah, ini berpotensi untuk menimbulkan perpecahan. Nah, tetapi yang luar biasa adalah penulis kitab Ibrani memerintahkan kepada jemaatnya untuk tetap mengasihi Bapak Ibu sekalian, termasuk juga mengasihi siapa? Orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Termasuk juga kepada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak mudah. Bukankah Bapak Ibu sekalian di tengah gereja juga kita melihat banyak hal bisa kemudian membuat kita itu menjadi benci kepada orang lain. Perbedaan pendapat pada hal-hal yang kecil kadang-kadang bisa membuat kita kemudian tidak menyukai lagi orang tersebut. Selera misalnya, perbedaan pendapat misalnya, atau hal-hal yang bisa muncul kesalahpahaman atau banyak hal itu bisa kemudian mendorong, memicu kita untuk berhenti mengasihi sesama saudara kita. Tetapi penulis kitab Ibrani mengatakan terus mengasihi. Terus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita adalah satu keluarga. Kita adalah saudara. Kita semua adalah anak-anak daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah penulis kitab Ibrani memerintahkan untuk orang percaya, orang yang ada di gereja mula-mula pada waktu itu untuk mengasihi sesama saudara. Kemudian penulis kitab Ibrani melanjutkan, tadi kita lihat di ayat yang kedua, supaya orang-orang Kristen juga mengasihi orang-orang orang-orang yang asing. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian Nah, di pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Nah, kata orang ini adalah orang asing. Jadi bukan semata-mata orang, tetapi orang asing. Memberi tumpangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata memberi tumpangan itu berasal dari kata ini. Berasal dari kata itu kata yang dipakai filosenias dan berasal dari kata filos dan senos. Kata filos tadi adalah kata kasih dan senos itu adalah orang asing. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam Alkitab sebenarnya dalam beberapa ayat kalau kita baca banyak ayat-ayat ini Nah, ayat-ayat ini semua berbicara tentang memberi tumpangan kepada orang lain. Jangan kamu lalai memberi tumpangan, memberi tumpangan, memberi tumpangan. Nah, sebenarnya kata memberi tumpangan itu lebih tepatnya itu adalah kata mengasihi orang asing. Bapak Ibu sekalian, setelah kita saling mengasihi di tengah-tengah kita, jangan kemudian kita berpuas diri. Jangan kemudian kita merasa bahwa cukuplah saya saling mengasihi di tengah kami. Hari ini kita kick off KP. Banyak mungkin di antara kita yang ada di KP-KP itu berpikir bahwa saya mengasihi KP saya saja. KP yang sudah ada bersama-sama yang melewati suka duka bertahun-tahun, puluhan tahun, bukan? Saya mengasihi KP saya aja. Kalau orang-orang lain di luar KP saya tidak perlu terlalu mempedulikan, terlalu memperhatikan mereka. Yang penting adalah KP saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjadi eksklusif. Bahkan kadang-kadang mungkin kalau ada orang yang mau masuk join ke KP kita, kita kemudian memilih, jangan dong, jangan yang ini. Kalau KP saya ini, KP kami ini maunya yang begini kriterianya. Kriterianya banyak, A, B, C, D terus banyak seperti itu. Nah, itu bukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan ingin agar begitu kita mengasihi di antara kita, kita juga mengasihi orang asing. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, kata memberi tumpangan. Nah, kalau kita merenungkan kata atau asal kata kata asli daripada memberi tumpangan ini, maka sebenarnya kita harus menyadari bahwa memberi tumpangan itu sebenarnya dalam pengertian ini mengasihi orang asing,
itu bukan suatu karunia. Jadi ada orang kan mengatakan, oh tes karunia, nah karunianya memberi tumpangan. Mungkin memberi tumpangan itu adalah salah satu bagian dari mengasihi orang asing. Tetapi di sini panggilan untuk mengasihi orang asing, Bapak Ibu sekalian, itu adalah tugas dan tanggung jawab bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang asing pada zaman itu, ya, pada konteks ketika surat ini dikirimkan kepada jemaat Ibrani, itu menjadi suatu hal yang begitu penting. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak orang-orang yang kemudian tersebar karena penganiayaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian harus berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian orang-orang percaya juga, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, misionaris-misionaris, mereka melayani itu dengan cara seperti itu. Mereka berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka benar-benar mengandalkan orang yang memberi diri, memberi rumah mereka itu untuk menerima orang asing. Orang yang sebenarnya tidak mereka kenal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu ya berbeda tentunya dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang banyak hotel semua, ya, banyak sekali, kita tinggal pilih yang mana. Nah, kalau zaman itu tidak banyak tempat-tempat penginapan. Dan kalaupun ada, Bapak Ibu sekalian, penginapan-penginapan pada zaman itu seringkali menjadi tempat orang melakukan tindakan amoralitas. Kemudian juga tempat-tempat penginapan pada zaman itu harganya, itu harga sewanya itu mahalnya luar biasa. Tidak ada patokan harga. Karena apa? Karena tidak ada saingan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan yang penting sekali di tengah-tengah kondisi pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi bagi kita di zaman ini bukan berarti pelayanan ini kemudian tidak penting. Oh, zaman sekarang tidak ada orang yang butuh tumpangan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Ya, perintah ini sebagaimana semua bagian firman Tuhan berlaku bagi kita di sepanjang zaman dan segala keadaan. Bapak Ibu sekalian, kita terpanggil untuk mengasihi orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenal. Bukan hanya di tengah ruang lingkup kita. Orang-orang yang mungkin berbeda dari kita. Berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda kehidupan sosial, status sosial ekonomi. Kita terpanggil untuk mengasihi mereka, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih kepada orang-orang asing ini menjadi ciri khas daripada orang-orang Kristen mula-mula pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah surat, ya, yang disampaikan oleh Kaisar Julian yang dia kirimkan kepada seorang kenalannya. Nah, Kaisar Julian ini adalah seorang kaisar yang benar-benar tidak percaya Tuhan, ya, dan benar-benar menolak kekristenan dan kemudian menganiaya juga orang-orang Kristen. Nah, dalam isi suratnya, ya, dia mengakui dan dia mengatakan hal seperti ini. Tidak ada yang berkontribusi lebih pada kemajuan daripada tahayul Kristen. Jadi dia sebut kekristenan itu sebagai tahayul, ya, selain dari kasih mereka kepada orang asing. Dia katakan, ya, orang-orang Galilea yang tak bertuhan, ini sebutan untuk orang-orang Kristen ini, ya, karena memang kan asal mereka banyak dari Galilea, murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang Galilea yang tidak bertuhan ini tidak hanya menyediakan bagi orang-orang miskin di tengah mereka, melainkan juga orang-orang miskin dari kaum kita, Bapak Ibu sekalian. Dari orang-orang tidak percaya pada zaman itu. Orang-orang Kristen lah yang mengasihi mereka dan berbagi kepada mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak heran kemudian, ya, di zaman itu kita melihat bahwa kekristenan itu berkembang dengan pesat sekali meskipun di tengah-tengah penganiayaan. Ini berbanding terbalik sekali dengan kondisi kita di zaman sekarang, di mana kita tidak lagi ketemu dengan penganiayaan. Kehidupan kita juga semakin boleh dikatakan relatif lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, penginjilan sulit sekali kita lakukan, bukan?
Menjangkau jiwa itu sulit sekali rasanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ya ini adalah hal yang sekarang itu kurang daripada orang-orang Kristen. Mungkin inilah hal yang tidak lagi dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mengasihi orang-orang lain, mengasihi orang-orang yang tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu juga ya, ketika orang-orang Kristen dianiaya pada zaman-zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi itu juga ada sebuah kisah tentang wabah ya yang menyebar pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada kesaksian yang mengatakan bahwa sejarawan yang mencatat bahwa orang-orang yang kemudian pergi ya memperhatikan orang-orang yang sakit yang terkena wabah itu, Bapak Ibu sekalian, mereka adalah siapa? Mereka adalah orang-orang Kristen. Ketika orang-orang yang terkena wabah itu ya dikeluarkan dari tengah keluarga, dibuang begitu aja di pinggir jalan. Ya, kita tahu wabah ya bukan saja pada zaman itu, COVID sekarang pun pada waktu itu pun begitu mengerikan, bukan? Kita takut, bukan? Itu wajar. Nah, tetapi pada waktu itu orang-orang yang terkena wabah itu dilempar saja begitu saja ke tengah jalan, dibiarkan begitu saja oleh keluarganya. Hanya orang-orang Kristen yang berani datang dan melayani orang-orang tersebut, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu sekalian dicatat ya bahwa kemudian orang-orang Kristen itu juga terinfeksi ya dan tidak lama kemudian mereka juga meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mereka tidak menghiraukan nyawa mereka untuk memperhatikan orang-orang lain, orang-orang asing itu, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya satu, Bapak Ibu sekalian. Mereka percaya kepada Tuhan ya yang sudah menjamin kehidupan kekal bagi mereka. Mereka percaya kepada Allah ya yang lebih besar daripada apapun juga. Mereka percaya bahwa kalau Allah mau menyembuhkan mereka, Allah bisa menyembuhkan mereka. Tetapi kalau Allah mau memanggil mereka, mereka pun tidak takut. Mereka punya tempat bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah iman yang sebenarnya harus kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Di tengah kondisi seperti sekarang ini. Mungkin banyak di antara kita berpikir, aduh bagaimana saya dapat melayani, bagaimana saya dapat memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Sedangkan saya sendiri pun sedang sakit misalnya. Sedangkan saya sendiri pun bergumul dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan masalah ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang melebihi segala sesuatu yang dapat menolong kita, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin seperti apa yang Dia firmankan hari ini. Supaya kita memperhatikan, supaya kita mengasihi orang-orang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian lewat kasih yang kita berikan kepada orang lain. Orang melihat ini orang Kristen beda. Seperti sebagaimana orang-orang Kristen yang ada pada zaman abad mula-mula itu. Mereka melihat ini orang Kristen beda. Orang Kristen beda. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang adakah orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum percaya, yang dapat mengatakan bahwa orang Kristen beda. Meskipun mereka susah, mereka tahu tetap mau mengasihi. Meskipun mereka sendiri sakit bergumul, mereka tetap mau memperhatikan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Bantulah kami Tuhan, orang-orang yang seringkali Tuhan kurang percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami rindu Tuhan, kami juga punya iman seperti orang-orang percaya di zaman mula-mula, di zaman kekristenan awal itu Tuhan. Bagaimana mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga lewat kehidupan mereka, Injil diberitakan dengan luar biasa. Banyak orang sungguh-sungguh dimenangkan bagi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kami ya Tuhan? Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami Tuhan. Supaya kami sungguh boleh menjadi berkat. Bukan saja bagi orang-orang di antara kami, orang-orang yang sudah percaya.
tetapi terlebih bagi orang-orang yang belum percaya. Kami berdoa, memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.